warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan memberikan tutorial atau bagi pengalaman tentang teknik untuk mengalahkan jin-jin yang sombong, khususnya jin ifrit yang biasa dikirim untuk sihir, atau ada jin-jin nasab yang memang tidak mau bertobat, kemudian melawan atau menantang. Yang kita harus lakukan adalah mengalahkannya secara mental. Kita tantang mereka untuk berduel. Kita tanya kepada jin-jin itu apa ilmu yang mereka andalkan untuk melawan ayat-ayat ruqyah kita. Kemudian tentu dia akan mengatakan dengan apa dia akan melawan. Seandainya dia jin itu tidak mengatakan melawan dengan cara apa, kita yang menawarkan apakah ingin melawan dengan senjata atau adu tenaga atau adu ilmu. Kalau yang kita alami di dalam ruqyah, yang paling sering adalah kita tawarkan mereka untuk adu ilmu. Kita tantang mereka mengeluarkan ilmu apa yang mereka andalkan, kemudian kita juga katakan kepada mereka kita akan keluarkan ilmu kita. Tentu saja ilmu kita yang dimaksud adalah ilmu Al-Quran, yaitu bacaan kita. Kemudian kita persilakan jin itu untuk mengeluarkan ilmunya. Ada di antara mereka yang mungkin langsung mengeluarkan seperti jurus-jurus atau bacaan-bacaan yang kita tidak pahami, yaitu mantra-mantra mereka. Kemudian kita lawan dengan bacaan ayat-ayat Quran. Kita lakukan itu sampai mereka benar-benar kewalahan atau kalah setelah kita bacakan ayat-ayat yang ditujukan untuk mengalahkan ilmu yang mereka keluarkan. Yang kita biasa baca adalah surat Al-Mulk atau surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, rata-rata tidak sampai ke akhir atau ke ujung surat mereka sudah kalah. Ada juga yang melawan dengan adu tenaga. Maka kita bacakan Al-Fatihah, kemudian kita tiupkan ke telapak tangan kita, kemudian kita arahkan kepada mereka telapak tangan kita. Kemudian kita minta juga jin yang sombong itu untuk mengarahkan telapak tangannya ke telapak tangan kita. Ya, ini dalam pengalaman mereka akan mengarahkan telapak tangannya, boleh ditempelkan. Tentu saja kalau pasiennya wanita kita pakai sarung tangan. Mereka akan bacakan mantra-mantra mereka. Dan itu yakinlah kita tidak akan bertahan lama mereka. Atau juga dengan teknik lain, teknik genggaman seperti orang berjabat tangan. Ya. Dan itu juga mereka akan kalah dalam waktu yang tidak lama. Kita juga pernah tawarkan main gantian memukul. Kita arahkan telapak tangan kita, kemudian kita suruh mereka untuk memukulnya. Ya, kemudian gantian kita yang memukul. Ini adu tenaga. Ada juga mereka yang menawarkan atau menantang dengan pakai senjata. Ada yang mengatakan saya punya pedang yang panjang, kemudian mereka keluarkan pedangnya. Ya, tentu saja kita tidak bisa melihat di alam mereka itu ada pedangnya katanya yang tajam. Kemudian kita layani dengan mengarahkan jari telunjuk kita ke arah ke atas, kemudian kita berdoa supaya menjadi jari tangan kita menjadi pedang. Ya, cukup dengan bismillah saja, kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah jari hamba sebagai pedang yang tajam di alam jin. Kemudian mereka akan mulai menebas-nebaskan pedangnya. Ya, kita layani dengan menebas-nebaskan pedang kita, hanya seperti orang bermain-main saja menebaskan begini. Yang kita alami ada yang beberapa kali tebasan akhirnya mereka kalah. Ya, atau pedangnya terpental, kemudian mereka berlari ngambil pedang itu lagi, kembali lagi, dan kita kembali berduel main pedang. Dan ini
seolah-olah bermain-main saja, tapi dalam niat hati kita mengalahkan mereka. Ya, inilah beberapa teknik kita mengalahkan jin di dalam menghadapi jin-jin yang sombong. Ya, ini seandainya kalau mereka tidak mau bertobat, kita layani mereka dengan keyakinan bahwa sebenarnya kita tidak akan pernah terkena ilmu yang mereka katakan ilmu andalan. Kita mesti yakin bahwa kita tidak punya sinyal di alam jin. Artinya kita, walaupun mereka melepaskan pedangnya ke arah kita atau mau mencekik kita, yakinlah bahwa itu tidak akan berpengaruh, dan itu yang kita alami. Jadi jin-jin itu akhirnya kalah, dan rata-rata mereka ketika kalah itu gentleman mau bertobat. Karena bangsa jin ini yang kami temui ya banyak juga yang satria setelah mereka kalah mereka mau bertobat. Ya, walaupun beberapa kali kita jumpai setelah kalah ada juga yang tetap bandel. Ini yang akan kita hukum dengan teknik hukuman dengan menggunakan pedang. Mengenai teknik ini kita juga sering menggunakannya seandainya jin itu memang tetap tidak mau bertobat setelah kalah dalam duel. Ya, kita menggunakan teknik sembelihan untuk mengakhiri kezaliman jin kepada pasien, bukan karena kita suka membunuh jin, bukan karena kita hobi membunuh, tidak. Jadi untuk teknik ini kita bacakan Al-Fatihah atau ayat kursi, kita tiupkan ke tangan kita, bisa dengan jari telunjuk atau sisi punggung telapak tangan kita. Setelah selesai bacaan ayat kursi atau Al-Fatihah, kita tiupkan, kemudian kita berdoa. Seandainya jin itu tetap tidak mau bertobat, kita dengan jalan terakhir kita arahkan jari telunjuk kita atau sisi telapak tangan ke lehernya. Nah, kita baca bismillah seperti bersiap untuk menyembelih. Kemudian seandainya ada reaksinya, kita yakin kepada mereka bahwa mereka akan kita sembelih sampai mereka mati kalau tidak bertobat. Ya, banyak juga di antara mereka setelah kita tempelkan pedang tersebut dan merasakan sakitnya, akhirnya mereka bertobat. Ya. Tapi kalau seandainya tidak ada, setelah kita tempelkan, ya, separuh tidak ada reaksi kepada jin tersebut, kita jangan patah semangat. Bisa saja ternyata jin itu adalah termasuk jin yang memiliki pelindung di bagian leher. Ya, pelindung itu di alam mereka kita tidak tahu, bisa saja itu berupa besi di alam jin atau pelindung yang berjenis lain. Kita bacakan surat Al-Hasr. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya, kita ulang beberapa kali, lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal, yang artinya sekiranya Quran ini diturunkan kepada gunung, kata Allah, la ra'aitahu, maka engkau akan melihat gunung itu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Kita tiupkan ke tangan, kemudian kita tempelkan ke leher jin itu melalui leher pasien. Kita buat gerakan seolah menghancurkan pelindung lehernya. Kita lakukan berapa kali, setelah kita yakin kita ulangi lagi. Tadi kita ancam jin lagi, jin tersebut lagi, kita goreskan lagi pedang yang kita niatkan tadi. Kalau seandainya pelindung lehernya sudah hancur, niscaya jin itu akan merasakan tajamnya pedang tersebut. Ini kemungkinannya. Jadi itulah teknik untuk mengakhiri kezaliman jin. Kita ajak mereka duel, ya. Mereka keluarkan ilmunya yang mereka bangga-banggakan itu. Kita yakin bahwa semuanya akan hancur jika berhadapan dengan ayat-ayat Allah. Maka setelah itu mereka tidak juga mau bertobat, maka jalan yang kita ambil adalah mengakhiri kezaliman mereka dengan menghukum mereka, yaitu hukuman mati. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.